Ratasi smartphone. Halo teman-teman, saya Rio dan ini rekan-rekan saya. Hai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang sejarah Mataram kuno. Apakah teman-teman semuanya sudah tahu tentang sejarah Mataram kuno? Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah Mataram kuno. Silakan ditonton. Letak kerajaan Mataram kuno ada di sekitar Yogyakarta, yang merupakan Jawa bagian tengah. Daerah ini sangat subur karena tanahnya dikelilingi oleh gunung berapi dan aliran sungai yang tidak tersumbat. Sejarah kerajaan Mataram kuno berhubungan erat dengan sejarah kerajaan besar lain di bumi Nusantara, seperti halnya sejarah kerajaan Sriwijaya yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram kuno. Posisi persisnya, kerajaan Mataram kuno sempat mengalami beberapa kali pergantian istana yang disebabkan oleh bencana alam. Namun bagaimanapun juga di mata orang-orang awam, sejarah Mataram kuno sering rancau dengan sejarah Mataram Islam. Padahal kedua kerajaan ini terpaut ratusan tahun dengan banyak perbedaan. Mataram kuno sama dengan kerajaan Medang. Pusat pemerintahannya ada di Jawa Tengah, lalu pindah ke Jawa Timur. Agama yang dianut dari Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana. Sistem pemerintahannya di politik istana sedikit berbeda dengan yang diterapkan pendahulunya dalam sejarah kerajaan Majapahit. Mataram kuno juga menjadi kerajaan agraris yang meneruskan tahta kerajaan Kalingga atau Holling. Razia Mendang, satu bumi Mataram menjadi ungkapan petunjuk bagi kita bahwa dahulu pernah ada suatu kerajaan di bumi Mataram. Mataram sendiri diyakini sebagai nama daerah penting yang dijadikan pusat kerajaan. Alasan inilah yang dikiranya membuat kerajaan Mendang lebih dikenal sebagai kerajaan Mataram. Untuk lebih mengenal spesifiknya, Mataram yang dimaksud adalah Mataram Hindu atau Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri dari atas sebuah prasasti tertulis berangkat tahun 907 yang dikenal masyarakat dengan prasasti Matyasi. Prasasti ini mengatasnamakan Dia Balitung dan menjelaskan secara eksplisit bahwa penguasa pertama kerajaan Medang ini adalah Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Menyandang gelar ratu bukan berarti penguasa pertama kerajaan Mataram merupakan seorang perempuan. Ratu Rangkai dan Bre adalah istilah asli Nusantara untuk menyebut seorang penguasa. Jadi Sanjaya memiliki jenis kelamin laki-laki, namun memakai gelar ratu karena pada saat itu tidak ada perbedaan yang berarti atas tafsir ratu dan raja. Ibu Sanjaya bernama Sanaha. Sanaha ini memiliki seorang saudara bernama Sana yang menguasai sebuah kerajaan tanpa nama, tepat di tahun 732 Masehi. Ratu Sanjaya mengeluarkan sebuah prasasti yang menerangkan posisinya sebagai seorang raja yang memiliki seorang pendahulu bernama Sana. Beliau gagal memerintah kerajaan tak bernama hingga kondisi di dalam kerajaan kacau. Lalu Sanjaya datang untuk membereskan kekacauan. Diketahui bahwa ternyata Sana memiliki beberapa nama, antara lain Sena dan Brata Senawa.
proses turunnya ia dari tahta kerajaan Galuh setelah memerintah sejak 706 sampai 716 Masehi, dipicu oleh sebuah pemberontakan yang gagal direndam. Pemberontakan tersebut memang berniat mengkudeta Raja Sana. Pelaku di balik kudeta itu adalah Purbasora, paman dari Sanjaya. Setelah diturunkan paksa oleh Purbasora, Raja Sana merasa berhak menduduki takhtanya lagi. Ia pun berlari ke sahabatnya, Raja Sunda bernama Tarusbawa. Sebenarnya kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda masih memiliki ikatan batin yang lebih dari persahabatan. Biasa kedua kerajaan ini adalah bagian dari sejarah kerajaan Tarumanegara yang kemudian pecah menjadi dua bagian. Selanjutnya di kerajaan Galuh, Sana beserta keluarganya diperlakukan dengan sangat baik. Setiap tingkah dari keluarga Sana diperhatikan betul oleh Raja Tarusbawa, hingga ia merasa sangat simpati dengan keponakan sahabatnya itu. Raja Tarusbawa pun memutuskan menikahkan putrinya dengan Sanjaya, anak Sanaha, adik kandung Sana. Ia bermaksud untuk membalas sakit hati keluarga atas kudeta yang dilakukan oleh keluarga Purbasora. Sanjaya menyampaikan maksudnya ini kepada mertuanya dengan tujuan mendapatkan restu sekaligus bantuan perang merebut kembali hak milik kerajaan. Sanjaya memulai pembalasan dendamnya dengan naik menjadi raja di kerajaan Sunda. Terlebih dahulu, ia memerintahkan di Sunda bukan atas nama besarnya langsung. Sanjaya hanya berusaha menjalankan pemerintahannya di Sunda, menggantikan mertuanya yang sudah berumur. Seharusnya tampuk kekuasaan jatuh ke tangan istrinya. Sayangnya sang istri kurang cakap dan lebih percaya pada kemampuan suaminya, sehingga nantinya Sanjaya menggenggam kekuasaan 3 kerajaan sekaligus. Kerajaan ini menjadi raja yang cakap. Di kerajaan Sunda yang termasuk di wilayah Jawa Barat, Sanjaya ikut terlibat dalam sejarah kerajaan Kalingga. Ia menggantikan Ratu Sima yang terkenal super adil untuk menduduki tahta kerajaan Kalingga di abad ke-7 itu pula. Sanjaya mengakhiri kekuasaannya di Jawa Barat dengan membagi wilayah kerajaan kepada kedua putranya. Sanjaya kemudian pergi ke Mataram lagi sesuai dengan keinginan awalnya. Di sana ia mengambil alih kekuasaan dan menjadi raja di Mataram kuno karena memulai segalanya dari awal. Sejarah lebih mengenal Sanjaya sebagai pendiri Wangsa Sanjaya yang menguasai kerajaan Mataram kuno. Kejayaan Mataram kuno sudah tampak sejak awal. Semua ini berkat jiwa kepemimpinan Sanjaya yang memang layak menjadi raja. Sanjaya bukan sembarang raja yang hanya menginginkan kekuasaan semata. Sanjaya adalah seorang raja yang juga memahami isi dari kitab sucinya. Ia adalah seorang penganut Hindu Siwa yang sangat taat. Selama pemerintahan Sanjaya, penduduk Mataram kuno menghasilkan komoditi pertanian berupa olahan padi yang digunakan sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat di dalam maupun di luar kerajaan. Sanjaya sendiri tidak pernah menunggu disuruh para Brahmana untuk membangun pura-pura sebagai tempat peribadahan orang Hindu. Meskipun sangat mendukung perkembangan agama Hindu, namun Sanjaya merupakan raja yang bijak. Beliau ini bercermin pada sejarah kerajaan Majapahit yang sukses menerapkan sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai yang tercantum di Kitab Negara Keritagama, Sanjaya berjabat penduduk di Mataram kuno yang ingin memeluk agama lain. Waktu itu hanya 2 agama besar yang memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, hanya ada di Hindu dan Buddha. Sifat Rangkai Panangkaran yang paling menonjol adalah pemberani. Ia telah melakukan banyak penaklukan terhadap raja-raja kecil di sekitar wilayah Mataram kuno. Rangkai Panangkaran penggantian Ratu Sanjaya sebagai penguasa kerajaan Mataram kuno. Di masa pemerintahannya, kaum Hindu bertempat tinggal di Mataram kuno bagian barat. Sementara para pemeluk Buddha lebih nyaman menempati wilayah Jawa Tengah sebelah selatan. Perbedaan tempat ini sengaja dilakukan agar kedua agama dapat hidup berdampingan, menjalankan ibadahnya masing-masing, dan berinteraksi dengan orang-orang yang sama.
Keimanan akan semakin kuat karena sering bergaul dengan orang seagama. Namun di luar urusan agama, setiap penduduk Mataram kuno tetap menjalin hubungan dagang dan pekerjaan lain seperti biasanya. Rangkai Panangkaran kemudian berubah. Agamanya sendiri menjadi Buddha Mahayana. Sejak Rangkai Panangkaran beralih agama, ia mendirikan wangsa baru yang dinamakan Sailendra. Dengan itu berarti ada wangsa kedua yang menguasai kerajaan Mataram kuno. Uniknya para penganut Hindu Buddha di Mataram kuno selalu hidup aman dan nyaman. Para penganut Hindu mendirikan candi peninggalan agama Hindu seperti Candi Dieng dan Gedong Songo. Di belahan Mataram kuno bagian selatan juga membangun candi peninggalan Buddha, semacam Candi Mendut, Prambanan dan Candi Borobudur. Memang pada perkembangannya, kedua bangsa dan agama yang berbeda tersebut sempat berkelahi. Permasalahannya ada pada hak yang meneruskan kekuasaan raja. Namun konflik klasik ini dapat diatasi dengan keberanian Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang menikahi Pramuda Wardani, putri Samala Tungga yang memiliki pembangunan Borobudur dari dinasti Sailendra. Akhirnya otomatis pula kedua bangsa ini sama-sama kembali duduk di istana kerajaan. Kedua agama yang sempat tak akur akhirnya kembali berbaikan. Mataram kuno terus berkembang maju hingga kekuasaannya jatuh ke tangan Diang Balitung. Diang Balitung bahkan mampu membalikkan keadaan yang semua tidak stabil menjadi lebih baik. Ialah Raja Mataram kuno yang kembali mempersatukan Jawa di bawah tundukan satu kerajaan. Kekuasaannya pun menyentuh hingga Pulau Bali. Kekeruntuhan Mataram kuno dipicu oleh perseteruan anggota keluarga. Semuanya bermula sejak Samara Tunggal meninggal dunia. Istrinya yang bernama Dewi Tara memiliki anak Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa sebenarnya tidak terima atas kepemimpinan Rangkai Pikatan sebagai Raja Mataram kuno. Bala Putra Dewa yang memang tidak berada di posisi bagus nekat menunjukkan sikap berlawanan kepada kepemimpinan Rangkai Pikatan. Spontan saja Rangkai Pikatan mengusir Bala Putra Dewa. Lelaki tersebut mencoba bertahan di dekat Candi Prambanan dengan mendirikan Candi Boko. Sayangnya pertahanan tersebut tidak dapat bertahan lama. Keadaan memaksanya melarikan diri keluar Pulau Jawa. Ia memilih Pulau Sumatera sebagai tempat pelariannya. Pada waktunya nanti, Bala Putra Dewa malah menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya. Lewat ketangguhan Kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa mencoba membalaskan sakit hatinya. Dahulu di masa pemerintahan sesudah dia Balitung, Mataram kuno berkembang ke bawah. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya semakin memperparah keadaannya yang sebenarnya sudah keteteran. Dengan adanya bencana alam yang menimpa Kerajaan Mataram kuno, Empau Daksa yang merasa keturunan asli Sanjaya mengkudeta dia Balitung. Selanjutnya Mataram kuno semakin goyah dari dalam maupun luar. Peristiwa Mahabharata yang memporak-porandakan istana Mataram kuno memaksa Empu Sendok yang saat itu berperan sebagai rakyat di Hino memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Diperkirakan kota tempatnya adalah Jombang dan Madiun. Setelah pemindahan pusat kerajaan itu, Sriwijaya semakin parah menginjak-injak kekuasaan Mataram kuno melalui sekutunya di Jawa. Sriwijaya mengakhiri kekuasaan Mataram kuno di tahun 1016 Masehi sebagaimana yang disebutkan Prasasti Punjangan. Nah, segitu aja penjelasan tentang sejarah Mataram kuno dari kita. Jika ada kurangnya dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you for watching. Bye. Nice. Wait a minute. Halo Who teman-teman. are you? Ya, segitu aja Hey, penjelasan dari that's pretty kita good. tentang sejarah Mataram kuno. Yeah, boy. Jika
Jika ada kurangnya dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you mancingnya mana? Damn, boy, he's sick! This is not okay. This needs to stop now. Oh my god! Wow! Oh my god! Wow! I like this. This is cute. This is the shit. Udah pokoknya di sini. Nah, udah. Belakangan lu nya. Nah, segini nih di bawah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, saya Rio dan ini rekan-rekan saya. gitu aja. Edit gampang edit. Tuh, 2, 3. Halo teman-teman, saya Rio dan ini teman-teman saya. Kok teman-teman sih? Saya juga sebagai rekan-rekan kamu itu ya. Ya. Udah deketin. Nah. Dah. Ini nggak kelihatan. Itu yang kelihatan, So. Udah ya. Atur kita. Oke, cukup.